Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Matematika Teknik Program Studi D3 Teknik Elektro Politeknik Negeri Cilacap. Oke, sebelumnya kita akan melanjutkan untuk materi kali ini, yaitu tentang diferensial atau turunan. Nah, nanti di sini ada yang pernah dengar nggak apa itu diferensial atau turunan? Nah, yang paling mudah untuk menyebutkan apa itu turunan, nah kita akan memahami secara logika sederhana dulu ya. Turunan kalau diimbuhan ke menjadi keturunan. Iya, memang betul. Apa itu? Ya, merupakan suatu fungsi baru dari fungsi yang sudah ada. Nah, biasanya menyebutnya dengan istilah f aksen x. Nah, kalau kita menyebut kita adalah, contoh ya, ini kita adalah suatu turunan dari orang tua kita yang menikah secara sah dengan antara ayah dan ibu. Nah, turunan dari fungsi ayah ibu ini disebut apa? Diferensial. Nah, ini turunan daripada fungsi ayah dan ibu itu ada lagi kita. Jadi tanpa perlu melihat siapa sih anak-anak dari orang tua kita, ayah dan ibu, ya ini ada kita dan saudara-saudaranya. Nah, ini namanya turunan. Nah, jadi kalau turunan itu membacanya dari atas ke bawah. Jadi umpamanya ada silsilah, ya kakek kalian, nenek, kakek dan nenek menikah. Nah, ini punya anak, mungkin ayah kalian. Nah, di kakek nenek yang lain juga menikah, punya anak, ibu kalian. Nah, si ayah ibu bertemu, menikah, menjadi kalian. Nah, ini namanya turunan, fungsi turunan. Nah, paham ya istilah sederhana daripada turunan ya? Jadi turunan adalah fungsi baru dari fungsi induknya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang pengertiannya dulu ya. Jadi nanti saya seperti biasa akan banyak sekali, nanti biar nggak pusing. Nah, fungsi turunan secara pengertian itu gimana? Suatu fungsi dikatakan dapat didiferensiasi atau diturunkan di x sama dengan x0 bila fungsi itu mempunyai turunan di titik tertentu. Jadi jika suatu fungsi diawali dengan nilai x0 atau x awal, ya nanti turunan daripada x0 adalah x1 atau x0 aksen. Nah, suatu fungsi dikatakan dapat diturunkan atau didiferensiasi pada suatu selang bila fungsi itu dapat didiferensiasi di setiap titik pada selang tersebut. Nah, jadi ada selangnya bila fungsi itu dapat didiferensiasi di setiap titik pada selang tersebut. Nah, contoh aplikasinya biasanya pada fisika itu mencari kecepatan sesaat. Kalau pada biologi laju pertumbuhan organisme, atau pada ekonomi contohnya adalah keuntungan marginal. Biasanya contoh dalam fisika gini, jika diketahui jaraknya, kalau fisika ini contoh aja ya, S merupakan apa? Fungsi daripada kecepatan terhadap waktu dv per dt. Ya, jadi S itu jika diturunkan akan menjadi V jika diturunkan lagi akan menjadi A. Nah, paham ya? Jadi ada S itu dalam satuannya meter, diturunkan terhadap waktu kan menjadi meter terhadap waktu per second. Nah, jadi ini bukan S dv per dt, tapi V merupakan ds per dt, turunan daripada jarak terhadap waktu. Nah, jadi kecepatan ini merupakan turunan daripada jarak terhadap waktu. Nah, kalau percepatan berarti turunan dari kecepatan terhadap waktu. Jadi satuannya meter per second. Meter sama dengan meter per second pangkat
2. Jadi saya ulangi, kecepatan merupakan turunan daripada jarak terhadap waktu, sedangkan percepatan merupakan turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, bicara tentang diferensial itu tidak jauh dari konsep limit. Nah, kita ingat-ingat lagi konsep limit, karena konsep turunan itu dijelaskan lewat limit suatu fungsi. Nah, turunan sebuah fungsi f adalah fungsi lain yang dibaca dengan f aksen, yang nilainya pada sembarang di bilangan c. C itu penilai konstanta berapapun itu ya. Sehingga kita akan menyebutnya formula daripada fungsi turunan itu apa? F aksen pada C. Nah, untuk nilai f c plus h min fc per h untuk batas limitnya h mendekati 0. Nah, asalkan limit ini ada dan bukan tak terhingga maupun min tak terhingga. Jika limit ini ada, dikatakan bahwa f terdiferensiasikan di C. Nah, pencarian turunan itu disebut diferensiasi ya. C itu nilainya bisa apa? Berapapun itu, namanya aja konstanta ya. Oke, kita akan bicara secara grafis. Pengertian turunan dapat dijelaskan sebagai berikut. Misal, pada P A FA, berarti ini ada suatu titik A sama FA. Nah, adalah sembarang titik pada sebuah grafik suatu fungsi f. Nah, ada titik A sama FA, ini sembarang titik ya. Dan titik lain pada gambar dinotasikan dengan Q A plus H untuk X-nya, Y-nya F A plus HA, sama kayak ini. Fungsi ada suatu titik A, Y-nya fungsi FA. Di titik lain ada Q, notasinya Q, ini kan P, berarti ada notasi lain Q. Dengan titik A plus H, maka Y-nya fungsi dari A plus H, di mana H adalah beda antara absis Q dan P. Sehingga kemiringan tali busur yang mulai titik P dan Q adalah notasinya M per Q. M itu apa? Nilai garis tali busur ya. Sama dengan F A plus H min FA per H. Nah, kita lihat pada grafis. Nah, ini ada kemiringan tali busur ya. Antara fungsi AFA ini kan, jika ini fungsi A, nah, maka Y-nya suatu fungsi FA. Nah, di sini. Jika kita menambahkan suatu konstanta, ini kan A. Kalau ke sini ada selisih jarak H, berarti kan pada titik ini disebut A plus H. Seperti pada gambarnya A plus H. A plus H, kita tarik fungsi Y-nya, ya berarti fungsi F A plus H. Nah, perbedaan titik ini tali busur ini garis miring ya. Nah, itu difungsikan M PQ pada M kemiringan tali busur pada notasi PQ, itu berarti apa? FA plus H, nah, pada fungsi ini dikurangi FA, kan sama-sama di Y ya, dibagi H ini kan selisih daripada antara A dan A plus H, jadi H ya di A plus H dikurangi A, jadi sama dengan H. Ini ada perbedaan A sama A plus H, jadi mamanya anggap aja ini 1. Setelah 1 kan geser 1 kali, berarti kan 2. Anggap ini contoh aja, ini bukan 1, masih contoh. 1 selisih 1 ya, berarti di sini 2, jadi sama aja. A ada selisih kan rentang, sama semakin kesana kan semakin jauh nilainya, semakin tinggi. Ada selisih H, berarti di sini A plus H. Nah, kalau difungsikan, ditonasikan, saya ulangi lagi. Kalau di sini A, X-nya A, berarti Y-nya fungsi daripada A, ini X, Y. Sama juga dengan A plus H, fungsi X-nya A plus H, posisi titiknya A plus H, X-nya, nah, maka fungsinya berarti fungsi A plus H. Nah, selisih daripada tali busur ini kemiringannya dinotasikan pada persamaan berikut. Nah, gimana pada kemiringan garis singgung ya? Kalau kemiringan garis singgung berarti kan ada nilai limit batas, kan kita nggak tahu di mana sih nilai-nilai tertentu yang mendekati atau nyerempet, bahasa nyerempet kemiringan garis singgung ya. Masukin aja limit untuk H mendekati 0 F A plus H min FA ya, biasa seperti ini, Y2 min Y1 ya, atau Y1 min Y0 per H. H itu adalah selisih.
Nah, jika sebuah fungsi f didefinisikan pada sebuah interval terbuka yang mod A, maka kemiringan garis singgung M dari grafik fungsi f pada titik PA, FA XY-nya ya adalah M sama dengan untuk fungsi A plus H min FA per H untuk limit H mendekati N. No, dengan catatan limitnya ada dan nilainya. Nah, contoh dulu biar gampang ya. Diketahui fungsi fx sama dengan x kuadrat. Oke, ada bayangan. Nah, maka didapatkan kemiringan garis singgung ke grafik x pada titik P A, A kuadrat. Nah, tadi seperti yang tadi kalau x, y cara membaca grafik ya. Nah, kalau fungsinya fx sama dengan x kuadrat, nah kita ganti dengan notasi P, berarti kan P sama dengan A, fungsinya kan x kuadrat. Nah, kita ganti mamanya menjadi A kuadrat, berarti kan titik x-nya A, ininya A kuadrat. Nah, maka penyelesaiannya dengan mudah penjelasan, ayo kita masukin aja. Limit FA plus H min FA per H. Masukin. Nah, FA-nya berapa? Fx-nya nilainya kan kuadrat. Nah, berarti ini dikuadratkan min A kuadrat per H. Dihitung A plus H kuadrat. Nah, kita hitung di sini ya. A plus H dikuadrat. A kuadrat plus 2AH plus H kuadrat. Masukin sini. Nah, ini di min A kuadrat per H. A kuadrat min A kuadrat hilang, mati. Sisanya 2 plus AH plus H kuadrat per H. Nah, ini masing-masing dibagi H. Berarti kan menjadi kayak gini, 2AH per H plus H kuadrat per H. Ini kan coret H-nya tinggal 2A, H kuadrat bagi H tinggal H. Nah, jadi turunan kemiringan garis singgungnya berarti apa? Untuk limit 2 plus A plus H untuk H mendekati 0 sama dengan 2A. H-nya kan masukin ke sini 0. Nah, jadi nilainya 2A. Jadi turunan suatu fungsi adalah kemiringan garis singgung. Nah, ini kemiringan garis singgung fungsi tersebut pada titik tertentu. Nah, ini cara model secara grafis. Sama aja umpamanya gini. Fx sama dengan x kuadrat. Dulu zaman SMA. Di FA sama dengan A-nya diganti x berarti A kuadrat. Turunan dari pertama dari FA jadi F aksen A, 2-nya turun, 2 kali A, di atasnya dikurangi 2 min 1, berarti kan 2 A pangkat 1 sama dengan 2A, sama aja kan. Nah, ini cara SMA. Jadi turunan itu kalau berdasarkan persamaan ya zaman-zaman SMA ya X pangkat berapapun, X pangkat N, kalau turunan ya berarti F aksen X, N-nya turun ke sini, namanya turun, diturunkan berarti N dikali X, kan tadi X-nya turun berarti terus di sini pangkatnya kurangi 1, N min 1, nanti hasilnya sama. Oke, untuk contoh, jika Fx 13X min 6, carilah F aksen 4. Nah, kalau cara ala-ala dulu SMA berarti kalau ini diturunkan Fx sama dengan 13x min 6, F aksen x ya, turunan dari 13x 13 kali 1 min 1 min 6 kan gak ada turunannya 0. Nah, 13 kali 1 13 x 1 min 1 kan pangkat 0 min 0, x pangkat 0 1 berarti 13 hasilnya. Jadi nanti berapapun nilainya diturunkan F aksennya 4, hasilnya tetap sama 13. Nah, ini cara-cara anak SMA. Nah, sekarang kita anak kuliah perguruan tinggi, caranya penyelesaian secara grafis. Nah, untuk F aksen 4 masukin F A plus AH. A nya berapa? 4 plus H min F4 per H, kan dimasukin nih limitnya menjadi 13. Kan Fx nya kan ini berarti 13 kan Fx 13x min 6, x nya kan diganti FAH kan ya, berarti 13 dikali x nya 4 plus H min 6 dikurangi 13, di sini kan A ya, Fx nya berarti x nya 4 min 6 per H. Nah, dihitung hasilnya 13 kali 4 berapa? Ayo,
52 plus 13 kali H 13H min 6. Nah 13H, ulangi, 52 plus 13H min 6 min 13 kali 4 52 min 6. Nah karena ini ditanda kurung, plus kali min hasilnya min 52, min 6 kali min berarti plus 6. Ini habis 52 habis, hasilnya kan tinggal 13H, sama kan 13H per H coret 13, jadi limit 13. Nah ingat persamaan teorema limit, kalau konstan berapapun angkanya sama dengan nilainya sama 13. Nah, samakan cara sama dengan cara kuliah. Nah pelan-pelannya nanti untuk bab contoh ini ya. Nah contoh lagi, nah, jika fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x, carilah f aksen c. Masukin f aksen c, limit biasa rumusnya a plus h min fa, berarti f c plus h min fc per h. Masukin nilainya, x pangkat 3 plus 7x berarti c plus h pangkat 3 plus 7 c plus h. Nah, ini kan x nya diganti ya, c plus h min c pangkat 3 plus 7c, karena x toksi ya kan, fc kan diganti aja per h. Nanti dihitung yang ini c plus h pangkat 3 ini berapa. Nah, ingat kalau pangkat 3 itu gimana. Nah, nanti dihitung-hitung blank. Nah, ini dijelaskannya di tugas nanti untuk limit pertama, untuk turunan pertama ditugaskan, dan ini dijabarkan biar hasilnya seperti ini. Nah, maka masukin blank hasilnya masih seperti ini ya. Ini untuk tugas latihan. Oke, untuk video berikutnya akan bahas tentang rumus teorema fungsi aljabar. Nanti ini di tugas ya, dikerjakannya tadi pelan-pelan. Sekian, kalau ada salah kata untuk video pembelajaran turunan part 1 saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.